Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Marina Juniarti. Nama saya Rian Firdaus. Nama saya Siti Nurhaliza. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi i'jaz. Secara etimologi, i'jaz adalah masdar dari kata rajaza yu'jizu ijazan, yang berarti ketidakmampuan atau ketidakberdayaan. Sedangkan secara terminologi, ijaz adalah menampakkan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Quran. Pendapat-pendapat ulama mengenai i'jazul Quran. Menurut Abu Ishaq Ibrahim An-Nizam dan pengikutnya dari kaum Syiah berpendapat bahwa i'jazul Quran adalah dengan cara sirfah. Maksudnya bahwa Allah memalingkan orang-orang Arab yang menentang Al-Quran, padahal sebenarnya mereka mampu untuk menghadapinya. Pendapat ini pendapat yang salah. Menurut golongan yang lain, mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu kemukjizatannya terletak pada pemberitaannya tentang hal-hal yang gaib yang telah lalu dan yang akan datang, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kadar kemukjizatan Al-Quran. Pertama, meminta orang Arab menantangi Al-Quran dengan uslub yang mencakup orang Arab, manusia dan jin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya, sekalipun sebagian dari mereka membantu bagi sebagian yang lain. Kedua, Rasulullah menantang mereka dalam membuat 10 surah saja dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima ajakanmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka maukah kamu berserah diri kepadanya? Ketiga, mereka tidak mampu menandingi tantangan tersebut. Akhirnya Rasulullah pun menantang mereka dengan membuat 1 surah saja dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat Al-Quran? Katakanlah kalau kamu memang benar, katakan itu, maka cobalah datangkan 1 surah saja seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu memang orang yang benar. Segi-segi kemukjizatan dalam Al-Quran. Yang pertama, ditinjau dari gaya bahasanya. Gaya bahasa Al-Quran sangatlah indah dan halus, karena mampu membuat orang-orang Arab pada zaman Nabi terpesona akan bacaan Al-Quran, sehingga sebagian besar dari mereka banyak yang memeluk agama Islam. Seperti yang kita tahu, seorang Umar bin Khattab melafalkan 2 kalimat syahadat setelah beliau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, ditinjau dari susunan kalimatnya. Susunan kalimat dalam Al-Quran sangatlah bernilai tinggi, dan setiap maknanya memiliki makna yang istimewa. Maka dari itu, setiap ucapan manusia tidak akan mampu menandingi makna kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah hukum ilahi yang sempurna.
Al-Quran bersifat global dan universal, maka dari itu dalam Al-Quran tidak hanya tertulis tentang dunia, namun tertulis juga tentang akhirat. Di dalam Al-Quran telah tertulis hukum-hukum hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hablum minannas, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hablum minal alamin, hubungan manusia dengan alam. Yang keempat adalah berita-berita tentang hal gaib. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran telah tertulis apa yang akan terjadi pada hari akhir nanti, seperti hari pembalasan, hari perhitungan amal, serta adanya surga dan juga neraka. Penelitian redaksinya, hal ini tercermin karena adanya jumlah keseimbangan antar kosakata. Yang pertama, keseimbangan jumlah antara kosakata dengan antonimnya. Contohnya adalah kata al-haya yang berarti hidup dengan kata al-maut yang berarti mati, tertulis sebanyak 145 kali di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah keseimbangan jumlah kosakata dengan sinonimnya. Contohnya adalah kata al-harts dengan az-ziro'ah yang berarti bertani, tertulis sebanyak 14 kali di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah keseimbangan kosakata dengan penyebabnya. Contohnya adalah kata al-syirqah yang berarti pemborosan dengan kata asyur'ah yang berarti ketergesaan, tertulis sebanyak 23 kali di dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah keseimbangan jumlah kosakata dengan akibatnya. Contohnya adalah kata al-infaq yang berarti memberi dengan kata ar-ridho yang berarti kerelaan. Hal ini tertulis sebanyak 73 kali di dalam Al-Quran. Yang keenam adalah isyarat ilmiah. Di dalam Al-Quran telah tertulis tentang hakikat-hakikat manusia yang mustahil kita ketahui dengan keterbatasan sarana pada zaman Rasulullah SAW. Contohnya adalah perbedaan sidik jari dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Telah tertulis di dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 4. Baik, demikian video yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.